Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, "Apakah engkau Simon Petrus mengasihi aku?" Ungkapan ini sampai 3 kali. "Apakah engkau Simon Petrus mengasihi aku?" Simon Petrus menjawab Tuhan bahwa dia mengasihi itu Tuhan. "Benar, aku mengasihi engkau Tuhan." Saudara, ternyata Tuhan minta kepada Simon tidak sekedar menjadi pengikut dia, tapi dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Benar, Tuhan, aku mengasihi. Gembalakan domba-domba. Gembalakan domba-dombaku. Kekasih dalam Yesus Kristus, saat pertanyaan yang terakhir oleh Yesus, dia menanyakan kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka Alkitab mengatakan, maka sedih hati Petrus. Pertama, kedua, "Benar, aku mengasihi." Ketiga kali itu, ya, sedih hati Petrus. Dia merenung, "Tuhan, memang aku mengikutmu, tapi ini akan teruji dengan apa yang kau katakan, gembalakan domba-dombaku. Aku benar menjadi pengikut Yesus, tapi akan diuji dari bagaimana aku menggembalakan domba-domba Tuhan." Artinya, inilah wujud kasih kepada Tuhan. Petrus diminta menggembalakan domba-domba Tuhan. Kalau kita katakan mengasihi Tuhan, bukan sekedar pengikut, tapi gembalakan domba-domba. Kata menggembalakan berarti menjaga atau memelihara. Gembalakan domba-dombaku, jaga, piara domba Tuhan itu. Kalau disuruh jaga, suruh piara, berarti jangan sampai dia tersakiti, jangan sampai dia lari. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik domba-domba Tuhan. Lalu bukan kepada saya, semua kita ditantang. Gembalakan domba-dombaku, jaga baik-baik. Ini juga berbicara soal tanggung jawab kita. Berbicara tentang tanggung jawab, kita semua bertanggung jawab kepada domba-dombanya Tuhan. Tanggung jawabnya jagai, piara domba-domba Tuhan. Kita piara domba-domba Tuhan, maka satu dengan yang lain saling menjaga, saling memelihara. Jangan sampai
kita yang membuat dia lari. Kalau ada sekian banyak, kita jaga, pelihara itu. Bukan cuma saya, yuk satu dengan yang lain jaga. Pelihara domba-domba Tuhan. Jangan sampai kocar kacir. Itu tanggung jawab. Berbicara tanggung jawab, kita semua bertanggung jawab menjaga domba-domba Tuhan. Tanggung jawab apa? Yuk, satu, agar domba terpelihara, tidak dimakan binatang buas. Ayatnya, yuk klik. Akulah gembala yang baik dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 12. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Seorang gembala bertanggung jawab agar domba itu terpelihara. Kalau ada ingin yang merampas, ada ingin yang mencabik-cabik, ada ingin yang mendekat, maka si gembala itu bertanggung jawab untuk mengusir, bahkan merangkul domba itu dan mengusir hal itu. Makanya akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi dombanya. Ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku gembala yang baik. Kita harus memiliki teladan Yesus. Kita harus bisa merangkul. Yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, coba ini tidak punya tanggung jawab. Melihat serigala datang, apa yang dilakukan? Tinggalkan. Tidak punya tanggung jawab itu. Maka kita ini loh, harus berani menjaga. Tugasmu memelihara. Jangan sampai domba itu diterkam oleh pemangsa di luar sana. Pelihara, tanggung jawabmu, tanggung jawabku, tanggung jawab kita bersama. Kalau dia bukan gembala, maka dia lari ketika serigala datang dan tinggalkan domba itu. Lari, saudara. Senang. Wis kapokmu, kau rugi juragan. Ben, ojo satu tok. Pangan sudoyo dombanya, pangan sudoyo. Upahan. Makan semua, senang deh. Itu bukan gembala tak punya tanggung jawab tuh. Senang dia di tengah-tengah penderitaan temannya. Juragannya menderita, senang deh. Habis domba-domba itu, apa-apa. Kita lihat lagi. Ini gembala yang bertanggung jawab. 1 Samuel 17:34-36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulut singa itu. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Daud ngomong, jangan coba-coba datang singa, jangan coba-coba datang beruang, jangan coba-coba datang binatang buas yang lain mengganggu domba punya aku paling depan. Tarik janggutnya itu. Hebat loh. Punya tanggung jawab kepada domba, piara domba ini. Tanggung jawabmu, tanggung jawabku. Kita semua bertanggung jawab. Jangan pernah membuat hal-hal yang liar. Tapi ayo jaga domba ini. Itu tanggung jawabku, tanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab. Kalau datang pemangsa itu, usir. Daud memberikan contoh bahwa dia adalah gembala yang baik.
pemelihara, penjaga domba itu. Dia tidak izinkan domba itu dihabisi para pemangsa-pemangsa. Bertanggung jawab dia. 1 Korintus 15, 31, 32. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Tiap hari aku berhadapan dengan maut, kata si Paulus. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Perhatikan saudara-saudara, dia tidak rela bahwa jemaat di Efesus itu dimangsa oleh pengajar-pengajar sesat, oleh pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab. Maka Paulus bilang, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Bukan binatang yang sesungguhnya yang dimaksud, tapi Paulus maksud para pengajar-pengajar sesat itu, para pengacau-pengacau rohani itu. Dia berani berhadapan, dia usir, dia lawan, saudara-saudara. Hebat itu Paulus, hebat itu Daud, Tuhan Yesus juga. Mereka bertanggung jawab kepada domba-domba. Gembalakanlah domba-domba wujud kasih. Kalau kita mengasihi domba-domba Tuhan ini, maka biar jaga. Nah, yang kedua, agar domba tetap sehat, terpelihara sehat. Ngapain terpelihara sakit-sakitan? Mazmur 23:1-2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku, kata Daud. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, dan seterusnya. Bahwa Daud itu adalah seorang pemelihara domba agar domba tetap sehat. Dia membawa domba itu ke padang rumput yang hijau. Daud menganalogikan Tuhan itu sebagai gembala, dan tugas gembala itu membawa dombanya kepada rumput yang hijau. Kalau domba kita punya, kalau kita kasih makanan-makanan kering terus, pasti dombanya tidak sehat. Agar domba tetap sehat, dia baringkan di padang yang berumput hijau. Diberikan air yang cukup, dibawa ke air yang tenang. Perlu minum dombanya. Sehatlah dombanya. Gembala bertanggung jawab agar domba tetap sehat. Tanggung jawab ini diberikan kepada kita semua umat Tuhan. Ya, gembalakan domba-domba. Kita semua adalah gembala-gembala untuk menjaga kelangsungan hidup domba. Jangan sampai domba-domba itu punah, tapi domba-domba itu bisa berkembang biak. Nah, itu bagus. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Benar Tuhan, aku mengasihi. Cukup? Tidak. Gembalakan domba. Wujud kasih kita, gembalakan domba Tuhan. Siapa saja yang kita gembalakan itu. Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Benar Tuhan, aku mengasihi. Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Benar Tuhan. Tidak cukup ternyata dengan kata-kata, tapi wujudkan kasih itu dengan gembalakan domba-domba. Siapa yang kita gembalakan? Yuk, satu keluarga kita. Gembalakan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam keluarga, sebagai gembala itu adalah kedua orang tua. Untuk anak-anak sekalian ingat, orang tuamu itu adalah gembalamu di rumah. Dalam lingkup yang kecil, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ingat kau adalah gembala di rumah, menggembalakan anak-anak kita itu, saudara-saudara, agar keluarga tergembala dengan baik. Pasti ada aturan dalam keluarga, pasti ada standar-standar yang diberikan keluarga
Orang tua punya aturan. Misalnya, ya saudara, kalau anak-anak bepergian pasti ada aturannya. Nah, kalau kamu bepergian ojo culu, orang ngerti, ya kan? Kalau kamu bepergian, permisi dulu, pamit supaya aku ngerti kemana tujuanmu jelas. Pak, Ma, aku mau pergi ke H, misalnya. Ngerti dong? Kalau ada temannya nanti datang, ya siap di mana? Bu, udah tahu. Loh, kok anaknya kan ngerti di mana? Ya kan? Tapi dibilang anakku di H karena udah pamit tadi, di Golek Rikono akan ketemu. Ruginya kalau tidak memberitahu satu itu temannya tidak bisa mencari. Yang kedua, kita tidak tahu kemana. Kecelakaan lah, maaf dijauhkan, amit-amit. Kecelakaannya di Bulan. Wes, aku menunggu orang anak nangis nih ya. Malah gila. Allah kurang ajar. Orang tergembala ini. Kejar. Gembala itu perlu menunggui. Punya aturan, punya standar di rumah. Kamu tidak boleh nonton TV loh. Kerjakan PRC. Gitu? Iya. Baru bisa nonton. Ada aturan. Gembalakan. Kau jadi gembala di rumah. Gembalakan anak-anak kita. Gembalakan keluargamu. Kita gembalakan keluarga kita. Jaga baik-baik. Jangan sampai menyimpang dari kebenaran. Ayo kita lihat contoh yang menggembalakan ini. Ayat 1:45. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Ada 10 anaknya, pesta masing-masing yang main. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, kalau sudah selesai pesta, anak-anaknya si Ayub itu, Ayub memanggil mereka, dipanggil bukan untuk dihakimi, enggak. Kok kamu kurang ajar ya? Kamu kurang boros kok ini, enggak. Panggil, ngapain? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka ada 10 anaknya. Sejumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menguji Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub, senang biasa dilakukan begitu. Tapi ketika selesai pesta dipanggil pagi-pagi, nah ke siang keren hapu yang lain-lain kene apa tahu Pak? Nah udah dibawa korban, berdoa kepada Tuhan kepada anak-anaknya. Kalau terdapat kesalahan, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, telah mengutuki Allah dalam hati, bukan kedengaran. Tapi saya tidak ngerti apa yang kalian lakukan. Dalam pertemuan walaupun kalian sesama saudara, aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni. Hebat tuh. Digembalakan keluarganya. Anak-anak baik-baik kok, tidak campur orang-orang luar kok. Cuman anak-anak semua. Tapi toh Ayub khawatir kalau menyakiti hati Tuhan. Didoakan anak-anaknya, dibawa korban kepada Tuhan, digembalakan keluarga itu baik-baik. Gembalakan keluarga kita. Jangan sampai menyimpang anak-anak kita. Yang kedua, ini terus. Yosua 24:15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua ini menggembalakan keluarganya dengan baik. Yosua beribadah adalah harga mati di tengah keluarganya. Lu punya aturan. Harga mati itu hebat loh si Yosua. Dia tidak satu pun dari keluarganya dibiarkan ucul. Tapi harga mati. Ayo beribadah. Jangan kita senang anak kita ada 5, ada 10. Jadi jangan senang, Mak, Pak, aku nggak ikut gereja misalnya begitu saudara. Nggak ikut. Lalu bilang, wes, harapmu. Jangan gitu saudara. Kau nggak gembala namanya itu. Kau gembala upahan.
Seperti Yohanes 10 tadi. Kau biarkan dicabik-cabik singa itu. Bila perlu pukul. Alkitab mengajarkan pukul dengan rotan, tapi jangan nyamanya kau ambil. Libas itu. Kurang ajar. Ya. Tapi kalau dia minta nonton bioskop, tidak bawa wenei, ya udah. Jangan bilang begini. Sudah 35.000 tiketnya nonton, ngeri-ngeri sedap. Ya. Lalu kita bilang, daripada stres anaknya, monggo lah, monggo. Kau bayar 35.000, hanya nonton ngeri-ngeri sedap. Wah, kebangatan. Ke gereja tidak mau bayar 35.000, bila perlu 2.000 aja. Yang kedua, menggembalakan generasi muda. Dibutuhkan satu, pengorbanan. Perhatikan Matius 19 ayat 4. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Generasi muda kita itu gembalakan. Tadi udah saya bilang keluarga, berarti kalau ada anak kita di sana, suruh yang sekolah minggu. Bukan cuma anak kita, pokoknya generasi muda siapa saja, ingatkan anak teman kita, saudara kita. Kok anakmu tak lihat tadi tak ke gereja, tak sekolah minggu. Ketika kau mau sampaikan itu, kau ada pengorbanan. Bisa kau tidak diterima, bisa langsung dia, urus anakku sendiri. Kan begitu. Ketika itu kau dengar, ya sudah, ojo marah. Memang pengorbanan. Tapi kau sudah melakukan tugas sebagai gembala yang baik. Apakah kau mengasihi aku? Gembalakan. Wujud kasih kita itu menggembalakan. Setelah pengorbanan, beri teladan. Perhatikan begini. Roma 2 ayat 21-22. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Nah, menjadi guru, menjadi seorang pengajar. Kau ajari yang baik-baik yang lain, tapi kau sendiri tidak melakoni. Kalau orang Jawa bilang gajah dibelangkoni jerini. Ya, kau bilang jangan mencuri, tapi kau mencuri. Teladan apa yang diberikan kepada generasi? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang menjijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Bukan saja itu, tapi merampoknya bisa. Beri teladan. Menggembalakan generasi muda dibutuhkan keteladanan. Mbahnya Idan Idun ini penggembala yang baik. Coba, dia punya cucu 2. Dia sudah tua. Masih kecil kemarin itu baru bisa jalan itu. Dibawa sekolah minggu. Berarti sudah 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Kalau usianya sekarang mungkin 7, 8, 6 tahun yang lalu. Sudah dibawa anak itu, baru bisa berjalan umur 2 tahun, udah di sini. Dibawa loh. Dia pelihara loh, dia jaga anak itu. Ketika anak itu lari ke sana, lari ke situ, pusing deh. Anak kecil di sini ada domba-domba karet itu ngene-ngene deh. Tak weneyai lah. Pokoknya daripada baik repot ngejar sini, ngejar situ, ngejar sini. Oh, sudah sampai digigitnya telinganya si domba itu karet itu sampai bolong loh. Lah jadi saya nggolin kempes. Mai tak lem enggak bisa lagi. Aduh si Idan Idun. Bocah menuju. Pecah. Telinganya itu kan lancip telinganya, gampang. Bolong habis. Gembala yang baik. Banyak Idan Idun. Yang ketiga yang terakhir, orang percaya di dalam gereja. Adalah tugas gereja menjaga kawanan domba Allah. Ini Paulus ini mengingatkan, dan dia adalah gembala yang baik. Kisah Rasul 28, 29, 31, 34, 30. Karena itu kata Paulus kepada para penatua di Efesus, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sudah diperoleh dengan pengorbanan Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menjadikan kita murid. Dan itu harus digembalakan.
aku tahu bahwa sesudah aku pergi dari sini, dari serigala-serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Maka dikatakan sebelumnya, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku telah 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus menggembalakan jemaat itu lamanya 3 tahun. Siang malam dia bekerja keras mencucurkan air mata. Jangan sampai itu musproh bahasa Jawanya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. 3 tahun aku bersama kamu, maka kamu harus gembalakan yang lainnya ini. Karena aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala ganas itu akan masuk mencerai-beraikan kamu. Aku tidak rela tenaga yang sudah dikeluarkan selama 3 tahun ini musproh. Itu tanggung jawab luar biasa dari Paulus dalam penggembalaan kepada jemaat di Efesus. Ini juga kepada kita. Gembalakan. Saya mau katakan bahwa penyesat itu ada di sekitar kita. Ada banyak doktrin, ada yang banyak mengaku Kristen, tapi mereka adalah ajaran bidat, ajaran sesat. Jangan sampai kita dibawa dan digerangus oleh mereka. Sekalipun diiming-iming dengan uang, sekalipun diiming-iming dengan segala macam hal yang membuat kau senang, tetaplah percaya kepada Yesus. Amin. Ini loh contoh ajaran bidat. Saya tunjukkan satu-satu. Yuk. Saksi Jehovah. Apa doktrin mereka? Lihat, didirikan pada tahun 1870 di New York oleh Charles Russell. Ajarannya mengakui kalau mereka Kristen, tapi tidak mengakui Allah. Mereka bilang mereka Kristen, tapi Allah Tritunggal disangkal. Tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah. Menolak nilai-nilai sekuler dunia seperti memberi hormat kepada bendera. Tidak akan ada saksi Jehovah menghormat bendera. Menolak nilai-nilai sekuler, apa yang lain? Golput dalam politik, tidak mau untuk pemilu dan lain-lain. Tidak mempercayai adanya neraka, tetapi hanya surga. Roh Kudus bukan oknum yang hidup, tetapi kekuatan Allah. Neraka tidak ada, surga itu adalah bumi ini. Kau bahagia itu surga, kau kaya itu surga, kau senang itu surga. Neraka rono, Tuhan itu kejam. Kalau sampai neraka ada dan kau dimasukkan ke sana, kau diciptakan masa dimasukkan ke neraka? Tuhan yang kejam. Tuhan itu, saksi Jehovah akan ngomong itu ke kau, akan ngomong itu ke kita. Tuhanmu kejam, bukan? Tapi jelas saksi Jehovah itu aliran sesat. Jangan pernah ikut saksi Jehovah. 2. Gerakan Mormon didirikan 1830 di Amerika Serikat oleh Joseph Smith. Gerakan itu disebut juga sebagai gerakan gereja orang-orang kudus pada akhir zaman, orang suci akhir zaman. Gerakan ini disebut juga sebagai gerakan gereja orang kudus akhir zaman. Doktrinnya mengizinkan poligami karena Joseph Smith punya istri 12. Ya, saya punya bukunya dan Pak Salomo sering didatangi dikasih Alkitab itu, maka saya punya. Bagi mereka Allah adalah Superman yang dapat dilihat dan bisa diraba. Itulah Allah. Allah adalah Adam yang disempurnakan. Allah lebih besar dari Yesus dan Yesus lebih besar dari Roh Kudus. Itu Mormon.
mengajarkan poligami, doktrinnya Allah adalah Superman, bisa diraba, bisa Adam yang sempurna. Itu Tuhan yang disempurnakan. Children of God didirikan tahun 1969 di Amerika Serikat oleh David Brandberg. Disebut juga Family of Love atau The Family International. Doktrinnya menyebarkan melalui seks, drama, video panas, harus kursus bahasa. Lah, hati-hati loh kalau ada katakan kursus bahasa gratis, jangan-jangan itu gitu loh maksudnya. Diawali dari kursus bahasa, lalu seks. Hati-hati, jangan mau yang gratisan. Lalu mereka menyerahkan kekayaan dan mendidik anak untuk seks. Coba mau korban loh, kekayaannya diwenehi malah. Tidak percaya Allah Tritunggal. Allah disebut Allah yang seksi atau seksi God. Yesus disebut sebagai hasil keturunan atau hubungan Allah dengan Maria. Sedangkan Roh Kudus sebagai obat kuat dalam hubungan seks. Satu lagi. Ini Christian Science didirikan tahun 1879 oleh Mary Eddy. Mereka mengklaim dirinya sebagai gereja Kristen. Aliran ini sebenarnya tidak ada akar kekristenan, tidak. Mary menggabungkan aliran mistisme dengan panteisme, yaitu semua benda adalah Tuhan. Laptop bisa Tuhan, kursi bisa Tuhan, semua Tuhan. Kristen Science, orang pintar ini semua, kebelinger. Kristen kebelinger ini, saking cerdasnya, pintarnya, semua adalah Tuhan. Ini ada di sekitar kita. Maka gembalakan gereja itu dengan baik. Jangan sampai gereja dibawa keluar. Matius 18, 15, 17. Apabila saudara-saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Yang kedua, dalam penggembalaan kepada orang percaya dalam gereja, berani tegur. Kalau tidak baik, tegur, gitu loh. Apabila saudara berbuat dosa, tegur. Jangan bilang, udahlah nanti bertobat sendiri. Dan gitu. Itu penggembalaan yang baik. Di gereja kita tegur. Kalau ada di antara kita misalnya dinasehati dari mimbar, dinasehati lewat firman, lalu muntah, ya janganlah, mestinya itu kau sedang digembala. Sudah tahu salah, jangan dibiarkan terus, harus disampaikan. Kamu harus setia, ya. Jangan main-main ke Tuhan. Itu sudah berani menegur, bukan yang manis-manis saja, saudara. Tegur dia. Berikutnya, mereka yang berbuat dosa, apa? Hendaklah kau tegur di depan semua orang yang lain pun, agar orang lain itu pun takut. Kalau ada yang berdosa misalnya, ditegur dalam mimbar. Kamu bertobat ya. Ini Pak Simbolon ini kok di depan air diomongin. Cono, kau kan gembala kalau gitu. Gembala itu kasih tahu, tegur. Jangan dilem-lem terus, tegur. Yuk. Lain lagi. Itu 1:13. Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas. Supaya mereka sehat imannya. Ya. Maka kalau kita dengar firman, dengarlah firman yang bisa memperbaiki. Tegur itu, memperbaiki itu jangan dibiarkan. Kolose 1:3 dan 4. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa. Nah, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, terus. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini penggembalaan.
Bukan cuma negor-negor terus, tapi doakan. Ini satu ayat lagi terakhir. Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku ingat kamu untuk apa terus? Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Setiap semua. kali aku berdoa untuk kamu semua bukan sebagian. Ini loh penggembalaan, doakan semua. Ya, itu penggembalaan di dalam gereja. Siapa saja yang kita gembalakan? Satu, keluarga kita. Kedua tadi, generasi muda. Yang ketiga, orang percaya dalam gereja. Menggembalakan orang percaya dalam gereja termasuk menegur. Ini tugasmu, tugas. Kalau ada kita lihat teman kita sudah menu saksi Jehova, Pak Mardi, Ocenong Polulu, Wewe Skleru. Jangan mau itu. Tuhan Yesus berkati kita.